Anda kembali di Newsroom bersama Anissa Dasuki. Pemirsa, FIFA akan mengecek kesiapan Jakarta International Stadium sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan kedatangan FIFA mengecek Jakarta International Stadium di antara untuk melihat kesiapan venue dan renovasi. Erick pun meminta agar pengecekan yang dilakukan FIFA nanti tidak jadikan polemik, terutama terkait dengan perbaikan rumput yang ada di Jakarta International Stadium. Selain JIS, ada 6 stadion lain yang diinspeksi FIFA yang rencananya tiba di Jakarta 28 Juli nanti. Dan memang mereka akan turun ke lapangan mengecek sekali lagi. Adapun kunjungan FIFA nanti akan mengecek mengenai kesiapan venue, kualitas lapangan, kesiapan tim servis, ya di situ ada akomodasi, tim manajemen dan lain-lain. Dan juga untuk khususnya renovasi daripada tentu lapangan baru yang kita usulkan seperti JIS. Di sini juga jangan nanti jadi polemik lagi ya. Nanti ini kita kan mau mensukseskan U17 ya, bukan polemiknya. Di sini jelas FIFA bilang because of the deficit outline above the current hybrid system on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Kedatangan nanti FIFA itu rencana tanggal 28, insya Allah sore, langsung Bu Tisa, kan kita sudah bagi tugas. Bu Tisa akan lebih ke teknikal, Pak Zainuddin Amali untuk persiapan tim nasional. Jadi kick off meeting itu nanti jam 7 malam, tanggal 28 Juli, lalu nanti tanggal 29 sudah ada kegiatan mengecek beberapa stadium sampai tanggal 2. Nanti insya Allah tanggal 1 mungkin kita bertemu dengan mereka sebagai laporan akhir. Sebelum tanggal 2 mereka kembali ke negaranya. Warga di kota Kediri, Jawa Timur rela antre berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Pasalnya kelangkaan LPG 3 kg terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Puluhan warga di kota Kediri, Jawa Timur ini rela mengantre di depan pangkalan LPG Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Samratulangi untuk mendapatkan LPG berukuran 3 kg. Pasalnya sejak sepekan terakhir LPG tabung 3 kg di tingkat pengecer mengalami kelangkaan sehingga warga menyerbu pangkalan LPG. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg ini mengakibatkan antrean pada pembelian di pangkalan. Warga banyak yang menyerbu pangkalan LPG melon tersebut. Pembelian pun dibatasi, yakni 1 tabung per kakak sebagai syarat pembelian gas LPG 3 kg di pangkalan. Tadi saya 2 kali kembali, habis baru kembali lagi, baru ini tadi baru buka jam 11 ini tadi. Tadi saya jam 10 udah ke sini. Antrinya berapa lama tadi? Ya sekitar 1 jam lah. Ya lumayan agak antri. Tadi beli berapa, Bu? 1 kakak cuma dikasih 1. Jatah, Bu ya? Ya. Jika ada toko eceran yang masih menjual gas LPG 3 kg, tentu harganya lebih mahal. Pada waktu normal, harga LPG subsidi Rp16.000 kini melonjak hingga Rp20.000 per tabung. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang jemaah haji ditangkap di asrama Haji Manggar, Balikpapan. Jemaah haji itu ternyata masuk dalam daftar pencarian orang dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang. Seorang jemaah haji asal Nunukan ditangkap saat tiba di asrama Haji Manggar, Balikpapan, usai melaksanakan ibadah haji. Ade ditangkap lantaran masuk dalam daftar pencarian orang dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ade diduga menjadi salah satu penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Tawau, Malaysia.
Praktek TPPO ini terungkap dalam operasi yang dilaksanakan Satgas TPPO pada bulan Juni 2023 di Pelabuhan Tunontaka. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli, sekira jam 22.00, DPO ini telah ditangkap oleh LO Polres Nunukan. Dengan ditangkapnya AD, total ada 19 orang tersangka yang diamankan Polda Kalimantan Utara, sementara total korban yang berhasil diselamatkan oleh Polda Kalimantan Utara sebanyak 148 orang. Kini AD telah diserahkan ke Polres Nunukan dan menjalani pemeriksaan di Mako Polres Nunukan. AD dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hakim heran usulan anggaran proyek tidak melibatkan ahli, sementara pembangunan tower berjalan lambat. Atau masuk dalam proses pengadaan BTS. Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo, Mufi Ahmad, Feryandi Mirza, Kabiro Perencanaan Kominfo Arifin Soleh Lubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus Indra Apriyadi, dan Auditor Utama Irjen Kominfo Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang terbangun. Proyek ini seharusnya rampung pada Desember 2021, namun hingga kini belum rampung. Tanda tangan kontraknya itu di sekitar bulan Februari atau Maret 2020. Proses evakuasi truk yang menabrak tiang listrik aliran atas milik PT KAI berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya usai jeda.